Halo semua, kembali lagi bersama channel Alpha Story di sini. Kali ini kita akan lanjutkan donghua yang berjudul I Am the Only God. Silakan nonton part sebelumnya ya di playlist. Mari kita lanjutkan. Ning Chen bersama beberapa prajurit menyerang kawasan tersebut. Melihatnya, Ni Hong Zhuang memerintahkan para prajurit pemberontak mengatasi mereka. Bentrok bersenjata pun terjadi. Kedua kubu saling tebas dan menghabisi satu sama lain. Ni Hong Zhuang terkejut karena Tuan Putri dan gengnya bisa mengetahui lokasi tersebut. Ning Chen membantai banyak musuh sekaligus. Dia berkata bahwa ibu kota kekaisaran sudah mereka kuasai dan tak ada lagi tempat bersembunyi bagi para pemberontak. Saat bentrok bersenjata terus berlangsung, Tuan Putri meminta Ning Chen pergi mencari sang master misterius. Setelah memintanya, Tuan Putri pun maju menghadapi Ni Hong Zhuang. Tak mau kalah, Ni Hong Zhuang pun maju. Kedua cewek itu saling melancarkan teknik pamungkas mereka. Adu serangan jarak dekat pun berlangsung dengan sengit. Sementara itu, Ning Chen membentangkan sayapnya. Dia muter-muter mirip gasing dan membantai beberapa prajurit yang mencoba menghabisinya. Setelah sukses membantai, dia pun terbang mencari keberadaan sang master. Setelah terbang beberapa saat, dia mendarat di atap bangunan. Dia pun menduga sang master ada di sebuah pagoda raksasa di depan sana. Ning Chen terbang ke arah pagoda, namun saat itulah kurungan besi terlempar dan menerjang Ning Chen. Alhasil dia pun terjatuh dan sukses terperangkap di dalam kurungan besi. Dalam sekejap, beberapa prajurit langsung mengepungnya. Li Qinshi tertawa-tawa puas dan bilang kalau dia udah lama menunggunya. Ning Chen bangkit dan menoleh ke sekeliling. Dari para musuh itu, dia melihat Zhang Liun berdiri mengejek dari atap bangunan. Ning Chen pun terkejut karena kemarin Zhang Liun hanya pura-pura sudah terbebas dari ilmu teratai hitam. Zhang Liun pun menertawakan kebodohan Ning Chen karena sudah tertipu. Sementara itu Ning Chen memeriksa kurungan besi yang menahannya. Dia sadar bahwa itu adalah besi dingin yang berusia 1000 tahun. Zhang Liun berkata besi itu usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Kurungan besi itu dibuat dari 6 besi berbeda yang sangat langka. Bukan hanya tak bisa dihancurkan, tapi juga lebih berat daripada yang bisa Ning Chen bayangkan. Zhang Liun pun berkata bahwa saat anak panah dilepaskan ke arah Ning Chen, maka dalam sekejap Ning Chen akan binasa. Bukannya panik, Ning Chen malah duduk sambil bilang dia menyukai kurungan tersebut. Ucapannya pun diketawain para prajurit di sekitarnya. Zhang Liun pun bodoh amat dan bilang kalau Ning Chen menyukainya, maka dia bakal di sana sampai mati. Saat itulah para pemanah bersiap melancarkan tembakan. Ning Chen gak takut, dia malah bilang kalau terlalu sedikit penjaga di sana. Zhang Liun pun bilang kalau bantuan bakal segera datang. Dia pun memastikan kalau Ning Chen dan pasukannya tidak akan bisa melarikan diri. Lagi-lagi Ning Chen enggak khawatir. Dia malah bilang bakal nunggu sampai bala bantuan yang ditunggu Zhang Liun sampai di sana. Zhang Liun auto bingung. Dia bertanya apa rencana Ning Chen. Jelas aja Ning Chen pura-pura bego dan bilang cuma mau nunggu. Habis itu dia berteriak meminta Tuan Putri berhenti bertarung. Dia juga berkata kalau pasukan pemberontak belum sepenuhnya ada di sana. Mendengarnya langsung saja pasukan kubu Ning Chen mundur dan lari ke hutan. Ni Hong Zhuang pun sebel karena Tuan Putri ikut berlari bersama rekan-rekannya. Di kurungannya, Ning Chen menduga kalau bala bantuan pemberontak harusnya bersembunyi di dalam pegunungan dan hutan terdekat. Dia pun yakin kalau misi mereka akan mengincar Tuan Putri dan Tiger Guards. Ning Chen bilang kalau meski dia bisa kabur dari kurungan itu, kayaknya juga nggak bisa mengatasi para bala bantuan. Beberapa saat kemudian, Ning Chen bangkit. Dia bilang kalau bala bantuan itu sudah mendekat. Dia menebak jumlahnya sekitar 10-20 ribu prajurit. Zhang Liun pun berkata kalau jumlah tepatnya adalah 23.000 orang. Dan mereka semua adalah anak buah Li Changhai. Mereka dikirim khusus dari ibu kota kekaisaran. Ning Chen bertepuk tangan karena kagum dengan jumlahnya yang banyak. Habis itu dia bilang kalau mereka semua mati di sana. Zhang Liun mulai hilang kesabaran karena Ning Chen seolah ingin mengulur waktu. Saat itulah suara gemuruh teriakan terdengar dari kejauhan. Saat Zhang Liun menoleh, dia kaget karena yang datang bukannya bala bantuan, melainkan Jenderal Wang Chang dan pasukannya. Zhang Liun pun penasaran kenapa Ning Chen bisa tahu kalau dia hanya dijebak.
Ning Chen pun bilang kalau semuanya udah jelas. Kalau emang bisa begitu mudah menyingkirkan teknik teratai hitam, harusnya Zhang Liun sudah melakukannya dari dulu. Ngamuk, Zhang Liun meminta Ning Chen dihabisi. Langsung aja para pemanah melancarkan serangan. Ning Chen cuma ketawa mengejek, dia pun melompat dan mengangkat kurungannya. Dia berkata kurungan besi kayak gitu nggak bakal bisa menahannya. Dia membanting kurungan besi ke tanah, lantas menggunakan sayapnya untuk menepis semua serangan panah. Bersamaan dengan itu, Ma Chani lagi muncul dan melakukan pembantaian pasukan pemberontak. Saat dia mengamuk, Ning Chen lagi sibuk menghajar Zhang Liun. Pas Zhang Liun mental dan nyungsep, dia langsung lari kocar-kacir. Karena nggak mau mati, Ning Chen segera terbang mengejarnya. Zhang Liun melesat ke tepi jurang, kemudian melompat ke sungai deras di bawah sana. Ning Chen pun sebel karena Zhang Liun hobi banget nyelam ke air kayak keturunan ikan duyung. Habis itu, Ning Chen pun pergi menemui Jenderal Wang Chang. Dia diminta untuk fokus mencari master. Sementara para pemberontak lainnya akan diurus oleh Tiger Guards. Beberapa saat kemudian, Ning Chen mulai sebel karena enggak menemukan sang master. Dia duduk di depan pohon sambil mencabut rumput. Qiao pun mendekatinya yang lagi ngedumel karena enggak dapat info apa-apa. Sang master sepertinya emang enggak pernah berada di sana. Bahkan penjaga villa juga tidak tahu apapun. Qiao berkata bahwa karena Zhang Liun yang memasang jebakan di sana, maka dia pasti sudah mempertimbangkan konsekuensi kegagalannya. Meski memahami hal itu, namun Ning Chen tetap kecewa. Padahal dia berharap bisa mendapatkan sesuatu di villa itu. Qiao pun menenangkannya dan berkata kalau Ning Chen sudah berusaha keras. Saat itulah Ning Chen menyeret Qiao dan mengajaknya mesra-mesraan di bawah pohon. Si cewek langsung malu karena di sana ada banyak prajurit. Pas ada yang melintas, si prajurit langsung tutup muka dan pura-pura nggak lihat. Habis itu, Ning Chen mengajak Qiao buat jalan-jalan bareng. Mereka pun pergi ke sekitar air terjun. Di sana, Ning Chen bilang kalau dia merindukan saat-saat di istana. Qiao menggandeng tangannya dan berkata, "With great power comes great responsibility." Lah, dikira Spider-Man, intinya gitulah. Ning Chen pun memahami, dia berkata saat ini dia hanya ingin secepatnya menemukan sang master. Lantas menyelesaikan semuanya. Sayangnya itu pasti sulit. Ning Chen yakin kalau sang master saat ini bersembunyi di tempat yang tak diketahui orang luar. Qiao pun berkata kalau sebelumnya dia dan jenderal besar menganalisis bahwa sang master harusnya berada di ibu kota kekaisaran. Sayangnya ibu kota kekaisaran sangatlah luas. Untuk bisa mengetahui keberadaannya, maka mereka harus tahu siapa sosok di balik sang master tersebut. Ning Chen pun minta maaf karena dia sudah mengecewakan mereka. Namun Qiao berkata, berkat Ning Chen, mereka justru bisa berjuang sejauh itu. Setelah ditenangkan oleh ceweknya, Ning Chen pun akhirnya sadar kalau dia nggak salah-salah amat. Qiao juga berkata kalau Ning Chen sudah berada di tahap ke-7 ranah Tongling, sehingga harusnya nggak ada yang ditakuti. Ning Chen pun bilang kalau dia masih takut sama si harimau. Merasa disindir, Qiao pun mencubit hidung Ning Chen. Habis itu mereka pun kejar-kejaran sampai capek. Pas udahan main kejar-kejaran, mereka pun rebahan bareng di rerumputan. Ning Chen bertanya apakah Qiao mengetahui seseorang dengan nama Hua di kekaisaran. Qiao pun membahas mengenai orang bernama Lei Hualong. Dari beberapa orang bernama Hua, dia yang paling mencurigakan. Lei Hualong berada di generasi yang sama dengan Jenderal Lei Tianlong, juga anggota keluarga kerajaan generasi itu. Dulu dia sangat hebat semasa muda, namun karena malas, dia malah terluka saat belajar bela diri. Qiao berkata, kalau Lei Hualong sangat hebat saat masih muda, dia juga merupakan andalan keluarga kerajaan. Besoknya, Ning Chen baru saja kelar berkultivasi, semalaman bersemedi, dia pun sudah semakin dekat untuk menembus tahap ke-7 dan masuk ke tahap ke-8. Pas dia mau sarapan, Qiao menemuinya dan memberikan kabar baik. Ternyata pasukan Tiger Guard sudah berhasil merebut gerbang kota selatan. Ning Chen pun happy karena rencana kemarin yang mereka susun berhasil dengan mulus. Semua itu berkat Jenderal Wang Chang dan Jenderal Luo Jinyi bekerja sama. Serangan mendadak dari pasukan Jenderal Luo membuat pasukan musuh sehingga hanya menyisakan 5.000 prajurit yang keluar hidup-hidup dari gunung. Kini pasukan Li Changhai langsung berlari ke gerbang barat dan mendirikan pertahanan di sana. Dua dari rencana mereka telah berhasil.
Kini jika sesuai perkiraan, maka Li Changhai akan mengumpulkan pasukan untuk pertempuran pamungkas di gerbang kota selatan. Karenanya, kubu Li Changhai pasti akan memindahkan pasukan mereka dari gerbang kota. Jika itu dilakukan, maka ketiga gerbang kota akan sangat rentan. Ning Chen pun diminta untuk memimpin 30.000 pasukan dan merebut salah satu dari 3 gerbang yang rentan itu. Jika berhasil merebut satu gerbang kota, pasti bakal mempengaruhi pertempuran pamungkas di gerbang kota selatan. Begitu kedua gerbang berhasil mereka amankan, maka mereka akan punya kekuatan mutlak pada pertempuran itu. Ning Chen pun memeluk Qiao dan memintanya menunggu kabar baik setelah dia merebut gerbang barat nantinya. Habis itu, dia pun terbang menjauh menuju gerbang barat. Beberapa waktu kemudian, Ning Chen pun tiba di gerbang barat seorang diri. Para prajurit yang berjaga-jaga bertanya siapa dirinya. Ning Chen pun memperkenalkan dirinya. Begitu mendengar namanya, para prajurit langsung waspada. Mereka sudah mendengar tentang Ning Chen yang bisa membantai banyak prajurit seorang diri. Karenanya, Ning Chen pun langsung disambut dengan perlawanan. Jenderal Xiao, pemimpin pasukan penjaga gerbang, bertanya kepada Ning Chen untuk apa dia datang ke gerbang barat. Dengan pede, Ning Chen bilang karena dia ingin merebutnya. Jenderal Xiao ketawa karena Ning Chen cuma sendirian. Ning Chen membentangkan sayap dan terbang, para pemanah langsung melancarkan serangan. Namun kibasan sayap Ning Chen bisa menghalau semua panah tersebut. Habis itu Ning Chen melesat ke arah para prajurit. Saat itulah Ni Huangzuang muncul dan melesat menghadapi Ning Chen. Tak mau ragu, Ning Chen pun melancarkan serangan Nine Petal Lotus Sword. Ni Huangzuang menggunakan payungnya untuk menghalau serangan. Namun kekuatan Ning Chen terlalu kuat sehingga cewek itu terpental mundur. Ni Huangzuang terkejut Ning Chen menjadi lebih kuat. Setelahnya mereka berdua saling melancarkan serangan jarak dekat di udara. Sampai akhirnya Ning Chen melancarkan serangan penuh tenaga. Ni Huangzuang mencoba menahannya, namun dia malah terhempas dan nyungsep di samping Jenderal Xiao. Ning Chen mendarat di atas gerbang, para prajurit bergegas mengepungnya. Dengan sekali kibasan sayap, para prajurit auto terpental. Habis itu, Jenderal Xiao maju dan mencoba menyerang Ning Chen. Namun dengan santuy, Ning Chen menghindari semua serangan itu. Jenderal Xiao melancarkan tebasan tombak yang mampu menghancurkan pinggiran tembok dan membuat Ning Chen terpental. Namun, Ning Chen bergegas kembali dan melancarkan jurus laser mata. Jenderal Xiao melompat dan menebas serangan laser itu. Setelahnya, dia nekat meladeni pertarungan Ning Chen di udara. Dengan mudah, Ning Chen menendangnya sampai nyungsep ke atas gerbang. Dia mencoba bangkit, namun langsung muntah darah. Ning Chen pun muncul di hadapannya. Enggak pakai basa-basi, Ning Chen melancarkan tinju pamungkas. Sang jenderal mencoba menahannya, namun dia malah terpental jatuh dari atas gerbang. Ning Chen mencoba menangkapnya, namun gagal. Sang jenderal pun ambiar di bawah sana dan innalillahi. Para prajurit ngamuk dan mengeroyok Ning Chen. Namun Ning Chen membentangkan sayapnya dan muter-muter jadi gasing. Tak lama kemudian, pasukan yang dipimpin Jenderal Luo tiba di sana. Para prajurit pemberontak yang tersisa mencoba menahan mereka. Namun, Ning Chen dari dalam membantai mereka tanpa ampun. Dalam sekejap, Jenderal Luo dan pasukannya pun sukses menerobos ke dalam gerbang. Ning Chen menemui Jenderal Luo. Saat itulah Jenderal Luo meminta Ning Chen mengurus hal penting. Sementara sisanya diserahkan kepada pasukan Jenderal Luo. Habis itu, Ning Chen pun langsung pergi mencari Ni Huangzuang. Keduanya bertemu di sebuah area lapang yang kosong. Ni Huangzuang sudah menduga Ning Chen akan mencoba menaklukkan gerbang barat karena dia tidak muncul di pertarungan gerbang selatan. Karenanya Ni Huangzuang sudah bersiap di gerbang barat. Saat itulah Zhang Shen, tukang kebun istana, dan beberapa orang tak bersalah lainnya diseret ke sana oleh para pemberontak. Ning Chen pun kesal karena Ni Huangzuang menggunakan cara licik seperti itu. Zhang Liun juga muncul di sana. Ning Chen makin muak dengan pria itu. Mereka pun berdebat selama beberapa saat, namun Zhang Liun tidak bisa disadarkan dan tetap songong. Habis itu, para sandera diperintahkan untuk dihabisi. Ning Chen pun panik dan lengah. Saat itu pula Zhang Liun melesat untuk menghabisinya. Ning Chen terkejut saat kakek pembersih istana tertikam di dada dan jatuh kehilangan nyawanya. Saat itu juga Zhang Liun muncul menyerangnya. Ning Chen melompat mundur, namun dia sempat terkena serangan Zhang Liun. Dia pun tertunduk sambil melihat jasad sang kakek.
Dia ingat di masa lalu saat dia masih lemah dan dirundung prajurit lain, hanya kakek pembersih yang baik kepadanya. Ning Chen kerap menghabiskan hari-hari dengan sang kakek. Karena hanya kakek itu yang baik kepadanya, Ning Chen bangkit dan bertanya kenapa harus membunuh orang tak bersalah. Zhang Liun ketawa puas dan bilang kalau dia berkuasa atas kehidupan orang-orang yang lebih lemah darinya. Zhang Liun pun meminta sandera lain dibunuh. Tak membiarkannya, Ning Chen pun melesat untuk menghentikan eksekusi. Bersamaan dengan itu, Ni Hongzhuang juga melesat untuk menghadapi Ning Chen. Setelah menyelamatkan beberapa sandera, Ning Chen menghindari Ni Hongzhuang lantas maju menyerang Zhang Liun. Ning Chen menghempaskan Zhang Liun sampai nyungsep ke tanah. Ni Hongzhuang pun memerintahkan para master bela diri untuk menghabisi Ning Chen. Tanpa ragu, Ning Chen melancarkan Crazy Wing Dance. Jurus itu sukses menghempaskan Qian Yu, Li Changhai, dan Ni Hongzhuang mundur. Segera Ning Chen melancarkan serangan Nine Petal Lotus Sword ke Zhang Liun dan sukses melukainya. Dia berusaha bangkit, namun Ning Chen yang emosi sudah mendekatinya. Belum sempat Ning Chen menghabisinya, salah satu sandera kembali dibunuh oleh pemberontak. Perhatian Ning Chen teralihkan. Kesempatan itu dimanfaatkan Zhang Liun untuk minggat. Qian Yu dan Li Changhai bersamaan menyerang Ning Chen. Namun Ning Chen dengan mudah menghempaskan keduanya. Dia pun melompat dan melancarkan tebasan ke punggung Zhang Liun. Sekali lagi Zhang Liun tersungkur. Ning Chen mencekik lehernya, lantas membawanya terbang ke udara. Dia meminta para pemberontak berhenti menyakiti para sandera, atau dia akan membunuh Zhang Liun. Dia mengancam akan membanting Zhang Liun di hadapan mereka sampai mampus kalau para sandera yang tersisa tidak segera dilepaskan. Ning Chen percaya di antara mereka semua masih ada yang peduli dengan keselamatan Zhang Liun, karena posisinya yang penting di kekaisaran. Karena para sandera tak kunjung dilepaskan, Ning Chen mengancam akan memotong satu tangan Zhang Liun. Setelah berpikir beberapa saat, Ni Hongzhuang pun melepaskan para sandera. Begitu sudah tak ada lagi sandera, para prajurit langsung bersiaga untuk menyerang Ning Chen. Bersamaan dengan itu, Tuan Putri, Luo Gang, dan pasukan mereka pun tiba di sana. Ni Hongzhuang pun sadar dirinya sudah tersudut. Tuan Putri sangat kecewa kepada Ni Hongzhuang. Selama ini dia menganggap Ni Hongzhuang sebagai musuh yang bermartabat. Tak disangka cewek itu tega melakukan hal sekeji itu hanya demi mewujudkan keinginannya. Ni Hongzhuang pun penasaran kenapa Tuan Putri dan rombongan bisa datang di waktu yang tepat. Tuan Putri berkata bahwa dia mengamati Ni Hongzhuang melarikan diri dari pertempuran ke gerbang barat. Karenanya Tuan Putri yakin kalau tujuan Ni Hongzhuang adalah Ning Chen. Tuan Putri pun bertanya kepada Ni Hongzhuang, menjadi sangat keji. Ni Hongzhuang berkata bahwa yang menang akan menjadi raja dan yang kalah akan menjadi pecundang. Setelah dia membuat keputusan, maka dia harus mengerahkan seluruh kemampuan dan segala cara demi menang. Mendengar jawaban Ni Hongzhuang, Ning Chen sangat kesal. Dia pun menjatuhkan Zhang Liun dari cengkramannya. Setelahnya, Ning Chen melesat dan menghabisi Zhang Liun tanpa ampun. Setelah membunuh pria itu, Ning Chen berjalan dengan geram ke arah Ni Hongzhuang. Muak dengan semua tindakan keji Ni Hongzhuang, Ning Chen pun ingin menghabisinya. Dia pun melancarkan serangan ke arah perempuan itu. Tak mau celaka, Ni Hongzhuang melompat menghindari serangan beruntun Ning Chen. Setelah menjaga jarak, Ni Hongzhuang berkata kalau membunuhnya tidaklah semudah itu. Dia pun memunculkan sebuah bunga hitam yang mengeluarkan energi kegelapan. Dia berkata bahwa di masa lalu, sang master menemukan 3 bunga aneh di tanah kegelapan. Salah satunya adalah teratai hitam dengan 17 kelopak dan bisa menciptakan 17 master tingkat tinggi. Bunga kedua adalah mawar hitam yang kini ada di tangan Ni Hongzhuang. Jika dia menggunakannya, dia akan menjadi tak terkalahkan. Tak punya pilihan lain, Ni Hongzhuang bertekad untuk menggunakan mawar hitam itu untuk menodai istana raja. Dia pun menyerap energi mawar tersebut. Tubuhnya memancarkan energi kegelapan dan gelegar dahsyat tercipta saat dia bertransformasi menjadi sosok yang sangat kuat. Semua orang terkejut melihat sosok Ni Hongzhuang yang kini berselimut aura hitam. Dengan mawar hitam itu dia berhasil menerobos tahap 7 ranah Tongyu. Setelahnya pertarungan pun pecah. Ning Chen dan Ni Hongzhuang bertarung di udara. Sementara Li Guanlan dan yang lainnya bentrok dengan pasukan Tuan Putri. Di pertarungannya, Ning Chen kewalahan menghadapi Ni Hongzhuang. Meski dia masih bisa bertahan, namun jelas saja Ni Hongzhuang lebih kuat daripada sebelumnya. Dari bawah, Li Guanlan memanggil Ni Hongzhuang dan berkata situasi mereka sedang terdesak. Meski dia menjadi lebih kuat, namun Ni Hongzhuang sadar bahwa situasinya tidak menguntungkan.
Karena itu, dia memutuskan untuk mundur. Seperginya komplotan Ni Hongzhuang, Ning Chen langsung terkapar kesakitan. Tuan Putri memberinya pil penyembuh agar lukanya tidak semakin parah. Habis itu Ning Chen berkata bahwa Ni Hongzhuang benar-benar tidak bisa diremehkan. Tuan Putri pun curiga kalau 17 master yang dibentuk dari teratai hitam itu adalah Qian Yu dan komplotannya. Tak heran mereka menjadi begitu kuat. Sekarang yang masih menjadi misterius adalah bunga terakhir yang belum mereka ketahui gunanya untuk apa. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk memulihkan diri di sana. Beberapa saat kemudian, Ning Chen lagi melamun karena kepikiran banyak hal. Luo Gang nyamperin dan menemaninya. Ning Chen berkata dia tak tahu apa tujuan sang master sebenarnya. Jika kultivasi sang master begitu kuat, kenapa juga harus melakukan pemberontakan? Luo Gang pun menduga kalau sang master ingin menjadi kaisar atau semacamnya. Habis itu mereka pun jalan-jalan bareng. Luo Gang berkata bahwa dia akan menjadi lebih kuat lagi agar bisa mengalahkan Xuan Feng dan merebut apa yang menjadi miliknya. Ning Chen pun menyemangatinya. Awalnya sih disemangati, tapi ujung-ujungnya diledekin juga. Jengkel, Luo Gang pun ngamuk. Akhirnya mereka menghabiskan sore itu buat main kejar-kejaran. Saat hampir malam, Ning Chen keluyuran di halaman sendirian. Dia berharap Luo Gang segera meningkatkan kultivasinya dan berhasil mengurusi masalah dengan Xuan Feng sang pengkhianat. Tanpa sadar dia malah berjalan sampai ke halaman kediaman raja. Tak lama kemudian Tuan Putri datang menemuinya. Setelahnya mereka pun berjalan-jalan ke sekitar kebun. Tuan Putri berkata Xuan Feng dilatih secara khusus oleh sang raja. Dia tidak membuat kemajuan karena kesombongannya, sehingga kultivasinya sulit meningkat. Meski begitu, menurut Tuan Putri, Xuan Feng benar-benar berbakat karena sudah digebukin dengan keras, maka tak heran jika Xuan Feng akan berlatih semakin giat. Dengan semua fakta itu, Tuan Putri tidak terlalu optimis Luo Gang akan menang menghadapi Xuan Feng. Meski demikian, Ning Chen malah berpikir sebaliknya. Xuan Feng memiliki sifat yang buruk. Terakhir saat bertemu di gua, Xuan Feng nekat mempertaruhkan nyawanya karena ceroboh. Dia pun nyaris mati karena menerima teknik kembar seorang diri. Sifatnya itu yang membuatnya tak akan mau menerima bantuan dari siapapun. Sementara itu, Luo Gang memiliki jenderal besar Wang Chang yang melatihnya. Komandan Zhuang Feng juga bersama-sama membantunya mengembangkan strategi pertarungan. Karena itu, Ning Chen menaruh kepercayaan penuh terhadap Luo Gang. Tuan Putri pun hanya tersenyum. Setelahnya dia memberikan kabar dari jenderal Wang Chang. Li Changhai ternyata sudah memimpin mundur pasukannya. Dengan begitu, kubu kekaisaran kini sudah mengambil alih gerbang kota selatan dan barat. Jenderal Wang Chang juga sudah menugaskan pasukan untuk memperkuat pertahanan gerbang kota barat. Ning Chen kemudian bertanya bagaimana dengan ibu kota kekaisaran. Tuan Putri menjawab bahwa ibu kota kekaisaran ada yang aneh. Hanya ayahnya yang sesekali muncul di gerbang utama kota. Ning Chen setuju bahwa semua itu aneh. Semenjak mereka memasuki ibu kota kekaisaran, dia sadar kekuatan pasukan elit mencapai 150.000 orang. Bahkan jika kekuatan ibu kota kekaisaran sedikit lebih lemah, meski kedua belah pihak pemberontak menggabungkan kekuatan, ada 80% kemungkinan untuk menghancurkan para pemberontak. Tuan Putri berkata bahwa dia dan jenderal berpikir mungkin ada masalah di dalam ibu kota kekaisaran. Awalnya mereka juga berencana untuk menerobos pengepungan pemberontak, menyelamatkan pasukan ibu kota kekaisaran, dan menghancurkan musuh bersama. Namun rencana itu tidak terlaksana karena Li Changhai sepertinya ingin merebut kota dengan paksa. Tuan Putri menduga ada permainan lain. Karenanya jika mereka memasuki ibu kota secara membabi buta, bakalan rentan terhadap serangan musuh dari belakang. Habis itu, Tuan Putri berkata bahwa pasukan musuh sangat besar dan ada banyak master tingkat atas. Karena itu, mereka harus memanfaatkan situasi saat itu karena musuh sedang berpencar. Dia pun meminta Ning Chen berkultivasi dan melangkah ke tahapan lebih jauh dari tahap 7 Rana Tongyu. Ning Chen pun sesaat ragu untuk memberitahukan caranya berkultivasi. Tuan Putri menyadari keraguan itu. Dia percaya kalau semua orang memiliki rahasia dan masalahnya masing-masing. Karenanya Tuan Putri tidak akan bertanya trik seperti apa yang membuat Ning Chen bisa melesat cepat. Hanya saja Tuan Putri berharap Ning Chen memberitahunya agar bisa membantunya lebih kuat lagi. Ning Chen akhirnya berkata bahwa emas khusus bisa membantunya cepat berkultivasi. Habis itu Tuan Putri meminta Ning Chen mengikutinya.
Mereka berdua masuk ke sebuah bangunan besar di kawasan itu. Di dalam ruangan, Tuan Putri membuka sebuah pintu rahasia menuju ruangan bawah tanah. Keduanya pun memasukinya. Setelah menelusuri lorong-lorong gelap, mereka pun sampai di tempat tujuan. Di sana sini ada berbagai senjata yang terbengkalai. Tuan Putri berkata bahwa semua itu adalah senjata yang digali oleh ayahnya dari reruntuhan. Semua senjata itu terlihat rusak namun masih sangat tangguh. Ning Chen mencoba mengangkat sebuah pedang yang bilahnya patah. Pedang itu ternyata sangat berat. Begitu dia menjatuhkannya ke lantai, secara mengejutkan bilahnya sangat tajam dan menembus lantai. Tuan Putri berkata bahwa semua senjata itu pasti memiliki semacam emas langka di dalamnya dan membuatnya menjadi lebih tangguh dan tajam. Tuan Putri pun penasaran apakah semua senjata itu bisa membantu Ning Chen berkultivasi. Ning Chen dengan tegas berkata bahwa tentu saja bisa. Meski demikian, dia sungkan karena harta yang begitu berharga tersebut harus diserahkan kepada dirinya seorang. Tuan Putri berkata bahwa waktu mereka menipis. Jika tidak bergegas, sang master bisa saja pulih sehingga semuanya terlambat. Tuan Putri berkata bahwa hanya Ning Chen harapan terbesar mereka melawan sang master. Ning Chen ingin menyela, tapi Tuan Putri memintanya berkultivasi dengan tenang. Tuan Putri juga berjanji akan meningkatkan kultivasinya. Habis itu, Tuan Putri pergi dari sana sambil bertekad untuk mengalahkan Ni Hongzhuang. Ning Chen pun sadar bahwa jika sang master itu pulih, bisa saja sang master menembus tahap 8 ranah Tongfa. Setelahnya dia pun mulai bersemedi. Semua energi emas khusus dari senjata di sana pun menyelimutinya. Namun saat itulah Ning Chen merasa aneh. Dia mampu mendeteksi udara dingin dari semua senjata rusak di sana. Udaranya sangat mirip dengan yang ada di tanah terlarang kegelapan. Dia berpikir bahwa yang menyegel tanah terlarang merupakan master yang menguasai jurus Nine Petal Lotus Sword. Dia pun yakin kalau pedang-pedang dan senjata di sana berasal dari reruntuhan lainnya. Nggak mau banyak pikir, Ning Chen pun mulai serius bersemedi. Lama dia berkultivasi sampai larut malam, semua energi senjata sudah berkumpul di tubuhnya. Ning Chen membuka matanya, cahaya keemasan terpancar terang dari tubuhnya. Seluruh senjata di ruangan itu pun terangkat ke udara dan berputar mengitari Ning Chen. Begitu cahaya emas menghilang, seluruh senjata itu kembali terjatuh. Ning Chen pun bangkit. Kini dia sudah selangkah lebih jauh di tahap 7 ranah Tongyu. Selama master tidak menunjukkan dirinya, Ning Chen tak akan sulit menghadapi lawan siapapun. Setelahnya Ning Chen menemui Tuan Putri, mengetahui bahwa Ning Chen sudah lebih kuat. Tuan Putri pun sangat bahagia. Ning Chen juga berterima kasih kepada Tuan Putri karena sudah membantunya. Setelah itu, Tuan Putri meminta Ning Chen mengikutinya. Saat matahari muncul, mereka tiba di sebuah bangunan sakral di sana. Ning Chen diminta menunggu di luar. Tuan Putri pun masuk ke dalam bangunan itu dan berdoa. Setelahnya, dia mengambil sebuah kotak panjang. Dia pergi keluar dan menyerahkan kotak itu kepada Ning Chen. Awalnya Ning Chen enggan menerimanya, namun karena dipaksa oleh Tuan Putri, akhirnya Ning Chen terpaksa menerimanya. Saat ini Ning Chen membuka kotak itu. Dia takjub menyaksikan sebuah pedang super sakti. Dia pun menghunusnya dan merasakan energi yang begitu dahsyat. Ning Chen pun mempraktikkan teknik bela diri dengan pedang itu. Setelah mengujinya, dia semakin takjub dengan kehebatan pedang tersebut. Ning Chen menduga pedang itu juga didapatkan dari reruntuhan. Tuan Putri juga menduga seperti itu. Dulu ayahnya berkata bahwa pedang itu disiapkan untuknya dan menyimpannya di aula leluhur. Awalnya dia ingin mengambilnya, tapi para pemberontak malah membuat keributan, sehingga tak pernah sempat mengambilnya. Kini pedang itu sangat cocok dengan Ning Chen, dan Tuan Putri yakin kalau semuanya sudah ditakdirkan langit. Saat itu juga Ning Chen berlutut dan berkata dia tidak akan mengecewakan kepercayaan Tuan Putri. Saat Ning Chen bertanya apakah pedang itu punya nama, Tuan Putri menjawab belum. Ning Chen pun meminta Tuan Putri memberinya nama. Saat itulah Tuan Putri memberi nama pedang itu 9 teratai penebas iblis. Ning Chen pun sepakat dengan nama itu. Setelahnya dia pun mempraktikkan ilmu bela diri dengan pedang tersebut di halaman. Tuan Putri pun kagum kepadanya. Dengan pedang itu, Ning Chen bisa dianggap sebagai harimau bersayap. Habis itu Tuan Putri berkata kalau dia masih memiliki satu hal lagi yang ingin diberikan kepada Ning Chen. Hal itu membuat Ning Chen merasa tidak enak karena Tuan Putri terlalu baik kepadanya. Ning Chen pun bertanya bagaimana dia bisa membalas semua kebaikan itu. Tuan Putri berkata kalau semua kekacauan sudah berakhir dan Ning Chen pergi mengembara, Tuan Putri minta diajak pergi bersamanya.
Ning Chen kaget sementara Tuan Putri hanya tertawa-tawa. Habis itu, Ning Chen pun pergi mengikuti Tuan Putri. Mereka tiba di kolam teratai. Salah satu bunga teratai memancarkan percikan cahaya keemasan. Tuan Putri pun berkata bahwa biji teratai itu digali dari reruntuhan sehingga tumbuh dengan cepat. Tuan Putri pun ingin memberikan teratai itu kepada Ning Chen. Tuan Putri merasa teratai itu bisa membuat teknik Nine Petal Lotus Sword meningkat. Ning Chen pun berterima kasih. Malamnya, Ning Chen pun mengamati teratai itu. Dia merasa nadi dari bunga teratai itu terasa aneh. Dia pun menduga teratai itu memiliki aura pedang. Dia pun mencoba merasakan energi dari bunga itu. Dengan memancarkan energi dari tangannya, dia pun dapat merasakan getaran dahsyat energi dari bunga itu. Dia terus menguji bunga tersebut sehingga udara berhembus kencang di sekitar sana. Beberapa saat kemudian ada noda hitam yang mencoreng muka Ning Chen. Dia mengusap noda itu dari wajahnya. Dan dia pun terlihat memahami apa yang terjadi. Sisa malam itu digunakan Ning Chen untuk bersemedi. Besoknya dia disamperin Luogang yang hendak pamitan. Ning Chen pun bergegas mendekatinya. Ning Chen bertanya apakah Luogang sudah berpamitan dengan Tuan Putri. Ternyata Luogang belum melakukannya karena Tuan Putri sedang bermeditasi dan tak mau mengganggunya. Habis itu, Luogang meminta Ning Chen menemaninya sementara waktu. Mereka pergi ke kediaman raja. Di sana Luogang memperhatikan gadis pujaan hatinya. Ning Chen bertanya apakah Luogang mau pamitan dengan cewek itu. Luogang menggelengkan pelan. Lantas berniat pergi, Ning Chen pun memberikan pedangnya kepada Luogang. Begitu menerimanya, Luogang pun pergi meninggalkannya. Malamnya, Ning Chen memimpikan pertarungan antara Luogang melawan Xuan Feng. Di mimpinya, dia melihat Luogang ditebas lehernya dan kalah. Ning Chen bangun dan terengah-engah. Dia pun bersyukur karena semua itu hanyalah mimpi. Setelahnya, Ning Chen dipanggil oleh Komandan Zhuang Feng. Dia pun segera keluar. Zhuang Feng berkata kalau Jenderal Wang Chang punya strategi baru. Mereka ingin meninggalkan dua gerbang barat daya dan menyerang ibu kota kekaisaran dalam satu gerakan. Ning Chen pun kaget karena rencana itu terdengar begitu cepat. Selain itu, Zhuang Feng juga diminta untuk membawa Black Dragon Guard bersama Jenderal Luo. Karena itu mereka tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Masalahnya, Tuan Putri sedang berkultivasi di sana. Karenanya Ning Chen diminta untuk tinggal dan melindungi Tuan Putri seorang diri. Sementara Zhuang Feng dan Black Dragon Guard pergi menyusul pasukan Jenderal Wang Chang. Ning Chen pun berjanji akan melindungi Tuan Putri dan meminta Zhuang Feng bergegas sesegera mungkin. Besoknya Tuan Putri sudah selesai bermeditasi. Dia pun berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Ning Chen kemudian menjelaskan bahwa Luogang sudah pergi mengurusi masalah dengan Xuan Feng. Sementara Komandan Zhuang Feng sudah berangkat membawa Black Dragon Guard untuk menyerang pemberontak kekaisaran. Karenanya Tuan Putri pun mengajak Ning Chen untuk juga segera berangkat. Beberapa waktu kemudian pertarungan pun sudah pecah di ibu kota. Pasukan Jenderal Wang Chang bentrok dengan pasukan pemberontak. Jenderal Wang Chang bertarung gagah berani menghabisi para musuh. Beberapa saat kemudian Ning Chen dan Tuan Putri juga tiba di lokasi. Tuan Putri segera meminta Ning Chen untuk pergi ke kota. Tanpa basa-basi, Ning Chen segera terbang menuju kota. Qian Yu main seruling dan mengendalikan ribuan gagak. Namun dengan jurus mata laser, Ning Chen berhasil menjebol pasukan gagak tersebut, lantas melesat melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian Ning Chen sudah tiba di kawasan istana. Dia melihat pangeran bertarung satu lawan satu melawan Ni Hongzhuang. Sementara itu, raja dan para petugas istana lainnya terlihat cemas di dalam ruangan. Kembali ke depan, pangeran bertarung mati-matian melawan Ni Hongzhuang. Setelah kewalahan, wajahnya pun tergores. Secara mengejutkan, ternyata wajah itu hanya topeng. Dia membuat topengnya dan ternyata yang selama ini bertarung adalah tuan kedua. Anak dari pangeran, Ning Chen pun melongo mengetahui pengungkapan itu. Komandan Leng Qingshan maju membantu tuan kedua menghadapi Ni Hongzhuang. Namun kekuatan Ni Hongzhuang masih terlalu dahsyat untuk dirinya. Saat itulah Ning Chen muncul dan berhadapan dengan Ni Hongzhuang. Keduanya bertarung dengan sengit. Ning Chen diminta hati-hati melawan Ni Hongzhuang yang sudah semakin kuat. Sementara itu, Ni Hongzhuang terkejut mengetahui Ning Chen sudah semakin kuat. Bahkan, Ning Chen berhasil menjebol serangannya yang sangat dahsyat. Tuan kedua merasa familiar dengan Ning Chen. Setelah diingat-ingat, dia adalah salah satu pengawal Tuan Putri. Di saat bersamaan, Ning Chen melancarkan Nine Petal Lotus Sword. Pedang ilahi raksasa muncul dan melesat ke arah Ni Hongzhuang. Awalnya Ni Hongzhuang berusaha menahannya, namun pertahanannya langsung jebol diterjang jurus Ning Chen.
Setelah itu, Komandan Leng dan Tuan kedua maju bersama para prajurit untuk menyerang Ni Hongzhuang. Namun para prajurit pemberontak juga maju untuk melawan mereka. Ning Chen mendarat dan menghempaskan semua musuh. Saat itulah kakak beradik Jiang muncul dan membantu Ni Hongzhuang. Kedua kubu pun saling bersiaga untuk bentrok. Menyadari kekuatan Ning Chen begitu dahsyat, Ni Hongzhuang memutuskan untuk mundur. Setelah pertarungan selesai, Ning Chen pun menjelaskan situasi di luar sana. Komandan Leng pun melapor pada kaisar. Dia memberitahukan bahwa Jenderal Wang Chang sudah mendesak pasukan pemberontak bersama pasukannya, ditambah dengan pasukan Dragon Guards yang dipimpin Jenderal Luo. Kaisar yang tampak sakit pun sangat bersyukur mengetahui bahwa ada pria bernama Ning Chen yang berkontribusi besar. Kaisar meminta Ning Chen dibawa menemuinya karena akan diberi hadiah. Di sisi lain, Ning Chen diberitahu tuan kedua kalau ayahnya sedang berkultivasi di tempat tersembunyi. Karenanya pangeran meminta tuan muda menyamar menjadi dirinya. Saat itulah Ning Chen penasaran kenapa pangeran begitu lama mengasingkan diri untuk berkultivasi. Habis itu, Komandan Leng datang dan meminta Ning Chen menemui kaisar karena akan diberi hadiah. Di sisi lain, kakak beradik Jiang menyarankan agar mereka menyerang Ning Chen sendirian. Ni Hongzhuang mengomeli mereka karena Ning Chen tidak bisa diremehkan. Semua rencana mereka bisa berantakan karena campur tangan Ning Chen. Bahkan Ning Chen hampir saja berhasil membunuh Master. Mendengarnya, kakak beradik Jiang pun terkejut setengah mati. Baru aja mau minggat, Ni Hongzhuang mengajak rombongannya balik lagi. Ning Chen sampai geleng-geleng kepala apa sebenarnya yang diinginkan cewek itu. Setelahnya, Ning Chen meminta tuan kedua untuk membuka gerbang dan membiarkan bala bantuan masuk. Tuan muda pun segera menghadap kaisar untuk meminta izin. Rencana tersebut ditentang beberapa penasehat. Mereka ragu informasi yang diberikan Ning Chen tidak akurat. Jika yang masuk adalah pemberontak, maka akan selesai sudah riwayat mereka. Meski begitu, sang kaisar setuju dengan rencana Ning Chen. Di luar, kedua kubu kembali saling serang. Ning Chen maju duluan dengan melancarkan jurus Nine Petal Lotus Sword. Serangannya sangat dahsyat dan menjatuhkan banyak sekali prajurit musuh. Pertarungan pun kembali terhenti. Ning Chen tertunduk kelelahan. Kekuatan jurusnya meningkat sejak dia menyerap energi teratai di tempat Tuan Putri. Meski begitu, tenaganya juga terkuras lumayan banyak. Sang kaisar mendengar berita bahwa pasukan pemberontak di luar sudah mundur. Kaisar langsung happy dan meminta agar Ning Chen diberi sebuah gelar. Perwakilan kaisar pun menemui Ning Chen dan menobatkannya sebagai Marquis Senjian alias Dewa Pedang. Semua orang di sana pun terkejut karena sejauh ini baru ada satu orang yang diberi gelar Dewa Pedang. Ning Chen pun menerima gelar itu dan penuh kesungguhan. Para prajurit di sana pun berlutut memberi hormat kepada Ning Chen. Setelahnya, masalah Ni Hongzhuang masih belum kelar. Ni Hongzhuang berkata bahwa di tangan kaisar sudah banyak orang yang terbunuh dan menderita. Ning Chen tidak membantah hal itu, namun banyak juga hal baik yang terjadi. Selain itu, Ning Chen tahu dari mana mawar hitam yang diserap Ni Hongzhuang berasal. Dan dia paham betul niat tersembunyi dari Ni Hongzhuang. Keduanya berselisih paham. Setelahnya, mereka berdua pun maju untuk saling melancarkan serangan. Ning Chen melancarkan Nine Petal Lotus Sword sekali lagi. Jurusnya sukses membuat Ni Hongzhuang tersungkur ke belakang dan muntah darah. Habis itu, Ni Hongzhuang malah main seruling. Para pengikutnya pun mulai bermeditasi untuk menyembuhkan diri. Di saat bersamaan, Komandan Leng meminta anak buahnya untuk membuka gerbang dan membiarkan Dragon Guards serta Tiger Guards memasuki kota. Begitu gerbang dibuka, Jenderal Wang Chang dan Jenderal Luo maju memimpin pasukan mereka. Kini situasi Ni Hongzhuang dan gengnya semakin terdesak. Di saat bersamaan, semua orang terkejut mendengar ada pembunuh yang menerobos ke dalam istana. Kedua pasukan siap bentrok. Ning Chen menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah ruangan kaisar. Di dalam sana ada seorang pengawal istana yang melancarkan pisau ke arah kaisar. Dari kejauhan, Ning Chen melancarkan jurus mata laser. Serangannya melukai si pembunuh sehingga pisaunya gagal mengenai kaisar. Pengawal kaisar segera maju untuk menghabisi si pembunuh. Namun Ning Chen berteriak meminta si pembunuh ditangkap hidup-hidup. Langsung saja, pengawal kaisar mengurungkan niat membunuh dan menjatuhkan si pembunuh. Sementara itu di luar, Komandan Leng bertarung melawan Ni Hongzhuang, sementara Ning Chen menghadapi kroco-kroco. Salah satu kakak beradik Jiang maju ingin menyerang Ning Chen dari belakang. Untungnya anak panah meleset dan menikam Mas Jiang. Langsung saja Ning Chen melancarkan tapak sakti dan membuat Mas Jiang terhempas. Habis itu, Jenderal Wang Chang melakukan pembantaian ke para pemberontak. Saat kisruh terjadi, Ni Hongzhuang membawa si Mas Jiang yang terluka.
lantas minggat bersama Mbak Jiang. Seperginya mereka, seluruh pasukan pemberontak sudah berhasil dibasmi. Jenderal Wang Chang dan yang lainnya langsung berlutut memberi hormat ke arah kediaman kaisar. Jenderal Wang Chang meminta maaf karena sudah mengecewakan dan terlambat membantu. Kaisar yang tubuhnya lemah berusaha bangkit, dibantu 2 orang. Kaisar melangkah keluar dan menyambut para prajurit. Dia berkata bahwa Jenderal Wang Chang tidak pernah mengecewakannya. Kaisar pun berkata bahwa mulai saat ini dia mempercayakan keselamatan dirinya kepada Jenderal Wang Chang. Wang Chang pun berjanji akan mematuhi semua perintah kaisar. Setelah itu, atas tindakan penyelamatan yang dilakukan Jenderal Wang Chang, sang kaisar menganugerahi Jenderal Wang Chang sebagai marsekal prajurit kuda. Mulai detik itu, semua pasukan kekaisaran berada di bawah kendali Jenderal Wang Chang. Kaisar pun memberi Jenderal Wang Chang hak untuk membuat pengaturan sendiri untuk keselamatan kerajaan. Setelahnya, Kaisar berkata kepada Ning Chen bahwa dia bertanggung jawab atas para pemberontak di kota Qingji. Dia bebas melakukan pencarian di mana saja. Jika ada yang tidak patuh, Ning Chen dan marsekal Wang Chang bisa memutuskan apapun yang harus dilakukan. Setelahnya, Kaisar pun memasrahkan tindakan selanjutnya kepada Ning Chen dan marsekal Wang Chang. Kaisar pun kembali ke ruangannya sambil diberi ucapan selamat dari semua orang di sana. Habis itu, Ning Chen bertanya apa yang harus mereka lakukan kepada para pemberontak di kota. Belum juga marsekal Wang Chang menjawab. Para komandan dan prajurit menghambur menemui mereka dan memuji kehebatan mereka berdua. Para prajurit pun tertawa bersama karena sudah berhasil memenangkan pertempuran melelahkan melawan para pemberontak. Untuk sementara waktu, kondisi kekaisaran berhasil dikendalikan. Siangnya Ning Chen yang lagi melamun ditemui Tuan Putri, mereka pun membahas apa yang akan dilakukan setelahnya. Ning Chen sudah meminta Komandan Leng memimpin pasukan mengejar Ni Hongzhuang. Pasukan lainnya juga sudah digerakkan untuk mencari pangeran yang belum kembali. Enggak lama kemudian Tuan kedua muncul. Dia bilang kalau Kasim yang mencoba membunuh kaisar sudah bunuh diri. Mereka pun kehilangan satu-satunya petunjuk. Kini yang masih menjadi misteri hanyalah di mana keberadaan sang master dan apa khasiat bunga hitam terakhir. Saat itulah Tuan kedua menceritakan kisah misterius yang terjadi di masa lalu. Dulu di suatu malam, semua kuda di peternakan keluarga kerajaan Qing terbunuh secara misterius. Sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Selain itu, darah yang mengalir keluar dari tubuh para kuda berwarna hitam. Dulu pangeran merahasiakan kejadian itu karena khawatir menyebabkan kepanikan. Tuan kedua pun curiga kalau kejadian itu ada hubungannya dengan bunga hitam misterius ketiga. Dan musim pertama Donghua I Am the Only God ini pun berakhir.